Kemudian kira-kira Pak, tantangan geologisnya kira-kira seperti apa Pak? Selain tadi kan disebutkan sumur tua ya Pak. Nah, selain itu kira-kira ada tantangan lainnya apa? Tantangan secara geologis berkaitan dengan cekungan Kutai. Yang pertama, cekungan Kutai itu ketebalannya itu sekitar 15 km. Jadi sangat tebal sekali. Maka secara teknologi harus lebih cermat, karena semakin dalam itu kan tadi yang cadangan yang anggap aja lah siklus 1 itu kan sudah habis, masuklah siklus yang kedua lebih dalam, nah siklus yang kedua habis, masuklah siklus yang ketiga. Nah sekarang kan sudah masuk orde siklus yang kedua lebih dalam lagi, jadi artinya ordenya 1500 ke atas. Maka di sini kan tentunya dibutuhkan satu teknologi yang lebih bagus, kemudian eksplorasi juga harus lebih optimal dengan teknologi yang ada tadi. Jadi tantangan diantaranya tadi adalah ketebalan sedimen. Ketebalan sedimen itu nanti memegang peranan penting, karena minyak nanti kan masuk ke reservoir yang ada di batuan sedimen. Cuman masuknya di mana? Berikut ini kan seperti itu. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah di atasnya itu juga ada batu bara. Nah tadi kan cekungan Kutai di samping migas kan juga ada batu bara. Nah batu bara ini kalau di lock nanti harus dibutuhkan dengan kecilnya kan, jangan sampai nanti lock dari batu bara berpadu dengan lock dengan migas tadi, karena nanti di atasnya ada batu baranya, kemudian di bawahnya ada migasnya. Jadi artinya begini, dari lock itu tadi batu bara itu kan juga mengandung cadangan diantaranya gas metan, namanya gas metan batu bara, sehingga makanya di sini dibutuhkanlah tantangannya adalah itu tadi harus secara intensif atau secara teknologi yang lebih maju atau lebih bagus. Oke, jadi tantangannya itu karena kompleksitas. Nah, lapisan itu sendiri. Ya, di samping juga kondisi struktur geologi yang ada di cekungan Kutai itu sendiri. Kemudian Pak ya, apakah kira-kira masih ada cadangan migas yang tersembunyi, mengingatkan tadi lapisannya sangat kompleks ya Pak ya? Ya. Di cekungan Kutai ini? Kalau ada pasti ada, pasti ada. Cuman adanya di mana kan gitu. Nah, itulah tugas berikutnya di dalam namanya proses eksplorasi. Jadi pertama tadi, karena cadangan kita itu semakin masuk ke dalam perut bumi, maka tentunya dibutuhkan teknologi yang harus semakin mumpuni. Yang kedua, tentunya yang tidak kalah penting adalah bahwa eksplorasi migas itu adalah yang padat modal, biaya tinggi. Nah, di samping tadi teknologi juga dibutuhkan yang namanya biaya yang besar, logikanya kan gitu. Nah, tantangannya jadi secara demikian kira-kira. Jadi tadi di samping kondisi strukturnya, juga di dalam atasnya juga ada batu bara. Jadi ada berbagai hal yang tentunya disinilah membutuhkan sebagai tantangan untuk proses eksplorasi. Wah, karena cadangannya semakin ke dalam tadi itu ya. Jadi kita perlu teknologi yang lebih canggih di depannya ya. Ini sebagai tantangan buat masa depan, masa depannya untuk generasi muda mendatang pastinya ya Pak ya. Nah, terakhir itu konteks transisi energi nih. Untuk kita mendapatkan transisi energi ke yang lebih bersih, peran cekungan ke depannya itu gimana Pak? Karena kan cadangan-cadangan semakin menipis ya diketahui di dunia ini. Jadi cadangan gas tadi kan sampai 22% dari cadangan yang ada nasional. Kemudian untuk minyaknya sekitar 15%. Nah, gas adalah merupakan salah satu bentuk energi yang lebih bersih dibandingkan dengan migas. Nah, tentunya harapannya cadangan gas yang besar ini bisa memicu untuk proses transisi dari sebelumnya menggunakan minyak
berikutnya beralih menggunakan gas agar dari proses pemanfaatan energi ini tidak menghasilkan atau menyisakan sisa proses tadi yang akhirnya menjadi bahan pencemar. Harapannya kan menjadi semakin kecil. Artinya perannya dia seperti itu. Nah. Karena cadangan gasnya lebih besar, jadi cekungan kita ini sangat berperan banget ya di transisi energi ke yang lebih bersih. Oke, luar biasa sekali Pak pembahasan tadi. Kita bisa melihat bahwa cekungan kutai ini sangat berperan penting secara historis, tapi juga strategis untuk masa depan energi di Indonesia. Lalu sebelum kita tutup nih Pak, pesan utama Bapak tentang pentingnya eksplorasi migas ini, kira-kira apa Pak? Silakan. Jadi penting pertama eksplorasi migas ini adalah pertama untuk menjamin kecukupan energi, utamanya adalah energi yang berkaitan dengan bahan bakar fosil atau hidrokarbon. Nah, tanpa eksplorasi maka tentunya cadangan itu akan habis. Kalau cadangan habis, tentunya kita akan kekurangan energi atau tidak memiliki energi. Padahal untuk saat ini, mengingat kondisi geografis yang ada di Indonesia, yang paling memungkinkan dan efektif yang kita jalani selama ini pasti hidrokarbon atau minyak bumi. Ya kalau mungkin kondisi geografisnya itu rata atau dominansi perkotaan kayak kota yang sudah maju, mungkin listrik menjadi yang dominan. Tetapi mengingat kondisi geografis kita tidak semuanya kota yang mudah maju, bahkan di pelosok-pelosok daerah itu tingkat jangkauannya kan sangat ekstrim, maka bahan bakar fosil itu menjadi penting. Maka disinilah peran eksplorasi harus kita jalankan terus sehingga ketersediaan energi itu selalu atau tetap terpenuhi. Nah, okay. Wah, karena alasan tersebut Pak ya, diperlukan banget nih penerus-penerus generasi mendatang yang mengembangkan teknologi tersebut ya Pak. Yeah. Kemudian, nah untuk generasi mendatang nih, kira-kira Bapak ada pesan khusus gak untuk mereka yang tertarik di bidang geoscience ini? Yeah. Untuk generasi yang akan datang, agar tadi ketersediaan energi, ketersediaan mineral yang sekarang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita, maka pertama generasi muda kita harus mau mempelajari berkaitan dengan geologi, berkaitan dengan geofisika, utamanya banyak belajar berkaitan dengan yang namanya eksplorasi. Jadi karena tahapan itu setelah eksplorasi nanti kan baru dilanjutkan dengan eksploitasi. Nah ini menjadi peranan yang penting. Kalau generasi muda kita tidak mau belajar, nah tentunya nanti akan terputus dan cadangannya juga akan habis. Logikanya seperti itu. Jadi ini akan dibutuhkan di sini. Karena mengingat sumber daya energi fosil tadi seperti saya jelaskan ke depan itu sangat berperan penting dalam menjembati dengan kondisi Nusantara kita yang begitu luas dan masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Misalkan antara satu pulau dengan pulau yang lain itu jangkauannya kalau massal pasti kapal atau pesawatnya. Tentunya di sini membutuhkan namanya migas atau minyak. Kapal membutuhkan minyak, pesawat membutuhkan aftur dan seterusnya. Sehingga peran energi ini sangat penting untuk kedepannya. Dan tentunya ya tadi kembali bahwa generasi muda ini sangat yang menyintai bidang itu harus terus belajar untuk mempelajari bagaimana minyak itu sampai dengan kita, membutuhkan proses seperti apa, sehingga di samping tadi cadangan terpenuhi, kita juga bisa hemat penggunaan bahan bakar minyak kalau mengetahui bagaimana proses minyak itu diperolehnya begitu susah. Nah tentunya dengan begitu akan menyadari bahwa hemat energi minyak itu juga penting. Ya, terima kasih. Wah,
Demikian pesan-pesan Bapak Jayus untuk teman-teman kita generasi mendatang ya yang minat geosains, dan buat mahasiswa-mahasiswa geosains. Terima kasih banyak Bapak Jayus atas ilmu dan wawasannya hari ini. Juga terima kasih kepada para pendengar yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti SPA Talks untuk episode menarik setelahnya. Saya Retno Wigati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.